Refly Harun harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Dia mengatakan Gibran bukan anak Jokowi. Fitnah macam apa lagi nih teman-teman? Ini dia videonya. Mari kita tonton. Sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Refly Harun harus mempertanggungjawabkan ini. Jangan sampai pernyataan yang tak beralasan, tak berdasar ini menjadi fitnah kejam yang kemudian menjadi lebih rame, lebih viral di media sosial. Ini yang terbaru teman-teman. Tudingan dari Refly Harun mengatakan jangan-jangan dipertanyakan Gibran bukan anaknya Jokowi. Karena berdasarkan hitung-hitungannya yang disebutkannya di video. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, belum selesai masalah ijazah, tapi Refly Harun menambah kegaduhan baru. Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah. Ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Ini kan foto dari, ya ini yang kami kaji, barang ini dan barang ini. Dan ini kedua-duanya ini tidak pernah dinyatakan sebagai barang milik Pak Jokowi kan gitu. Jadi salah alamat sebetulnya dari sejak awal. Oh alah Tifa. Amnesia wis mulai, stres mulai. Lah selama ini yang dipermasalahkan itu kan ijazah atau koplak, gendeng tenano. Stres tenano. Cangkeme karo uteke karo atin jan bosok tenan yo Tifa iki. Lah selama ini yang diperebutkan dan diributkan itu kan yo ijazah koplak. Sampai awakmu, sampai kamu dan gerombolanmu nang UGM cari-cari yang namanya skripsi sampai ke KKN-nya, sampai ke kuburannya keluarganya Pak Jokowi. Terus nyapo kalau gak utak-utak masalah ijazah? Ya jelas saja Pak Jokowi melaporkan cangkemmu lo cuma ya di atas kok Tifa ini. Aduh, Dokter Tifa bikin emosi masyarakat. Dokter Tifa bikin geram. Ada nih pernyataan terbarunya mengatakan kenapa malah Bapak Jokowi melaporkan mereka. Padahal yang diteliti oleh mereka katanya bukan ijazah Bapak Jokowi. Lah, waduh ini gimana nih teman-teman. Sampai ke kuburan keluarga Bapak Jokowi juga ikut di apa itu sama mereka. Ada tuh kemarin kan didatangi sama Dokter Tifa dan gerombolannya. Sampai di UGM. Di tempat KKN-nya Bapak Jokowi terus saja
dikorek-korek tuh sama mereka. Lalu ada pernyataan terbaru dari Dokter Tifa mengatakan, kenapa kami dilaporkan? Aduh, bikin geram ini teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Komen-komen di bawah. Makanya saya bilang omongannya kentut. Kita lagi ngomong dia jawab, dia ngomong kita diamkan. Sampai Suan dia bilang kemasukan, ya kan, pesugihan, joget-joget. Ternyata tidak ada Pak Jokowi joget-joget yang kemasukan. Kan itu kebohongan dia. Jadi orang yang menunjuk orang cuma satu, itu 4 jari di tangan dia. Dia bilang kita bohong, padahal dialah pembohong itu. Makanya saya bilang omongannya kentut. Kita lagi ngomong dia jawab, dia ngomong kita diamkan. Per jam dia ngomong, dan dia seolah beri narasi. Nah, saya tadi sempat nanya sama Aiman, kok ketika saya mic dimati-matiin? Enggak Bu, mungkin habis baterai. Saya merasa ketika ada disuruh Aiman ngomong, mic saya hidup. Ketika ini mic saya mati gitu. Jadi sementara mereka nyerocos saja, mic-nya nggak pernah mati. Bu Elida Neti geram sekali dengan Roy Suryo. Dia emosi sekali dengan Roy Suryo. Kalau kita tahu bersama kan, bagaimana kalau Roy Suryo ini tampil di acara TV, dia main nyerocos saja, nggak bisa diam tuh mulutnya. Orang lawan bicara lagi bicara, dia juga motong. Asal motong. Nah, giliran dia berbicara, dia tuh maunya didengerin. Nggak mau dipotong tuh bicaranya. Ini gimana? Ngaco betul. Roy Suryo ini teman-teman. Gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, Aduh. negeri ini sudah lama lebih dari 1 dekade mengalami suatu Sudahlah, berhenti membicarakan atas nama rakyat. Rakyat sudah tahu apa tujuanmu, apa kepentinganmu. Betul. Kamu ini paling pandai berbicara atas nama rakyat, tapi tidak pernah membuktikan kerja nyata yang kau perbuat. Semasa dirimu menjadi menteri, kau tertidur saat rapat, kemudian salah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat kamu menjadi pejabat publik, kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa selain membawa panci dari kantor Kemenpora ke rumahmu. Sudahlah, tidak usah lagi bercerita mengatasnamakan rakyat. Karena semua ucapanmu itu hanyalah fitnah, kebencian, dan dendam semata terhadap Bapak Joko Widodo. Kami tidak butuh pembual yang jago ngomong tapi nol karya. Kamu boleh berbicara sekeras apapun, tapi ingat, rakyat sudah bisa membedakan mana orang yang bisa bekerja dan mana orang yang hanya bisa bersandiwara, bersembunyi di balik kata demokrasi. Berhentilah menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Aduh, Roy Suryo dari kubunya sering kali kan pernyataannya ini mengatakan mewakili rakyat, mewakili masyarakat Indonesia. Masyarakat yang mana? Rakyat yang mana? Saya pribadi nggak merasa tuh diwakili oleh Roy Suryo dan kubunya ini. Dan bagaimana kalau kita lihat rekam jejak daripada Roy Suryo selama dia menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga? Apa prestasi yang dibuatnya teman-teman? Kinerja apa? Yang kita tahu malah citranya buruk. Makanya nanti Roy Panci, ada gelarnya tuh, Roy Panci. Karena kasusnya ini sempat viral dan sampai sekarang nggak bakalan terhapus dari nama Roy Suryo mengenai perkara ini teman-teman. Mengenai Roy Panci, ini gimana menurut kalian? Komen-komen di bawah ini. Ada orang katanya melakukan pengecekan dan sebagainya mengatakan jasa itu tidak asli. Barangnya yang mana? Nah tadi disampaikan begini, begitu, begini. Buat saya melihatnya adalah, ya kita lihat nanti kan dugaan fitnah dan pencemaran baiknya mengenai ijazah yang tidak asli. Dibawa ijazah aslinya sudah di kepolisian. Jadi persidangan nanti bukan membahas soal pencemaran nama baik, tapi membuktikan ijazah asli atau palsu. Pencemaran nama baik karena ijazah yang disampaikan itu palsu, Tapi padahal kan sebenarnya ijazah asli. Menurut Pak Ugo, ijazah asli atau palsu harus dibuktikan dulu. Iya, nanti akan dipanggil UGM-nya, akan dipanggil teman-temannya. Dan Benar bisa nggak nih? berkali-kali persidangan untuk Udah membuktikan itu. pasti. Udah pasti. Nah, pencemaran nama baiknya? Nah, jika nanti pas dilihat, kan hakimnya akan menimbang, dia akan menilai. Kalau memang tidak, dakwaan daripada jaksa, kan kita cross examinasi namanya itu, cross examination. Terus adversarial, jaksa akan menyampaikan, bisa dibantah sama teman-teman advokat dari Mas Roy. Ini Ada yang deg-degan ini teman-teman. Ada yang deg-degan mengenai proses pengadilan,
peradilan mengenai perkara ijazah Bapak Jokowi. Panjang proses perkaranya, teman-teman. Ditentukan dulu di apa dulu ijazah Bapak Jokowi, diteliti asli apa enggak. Lalu kemudian dipanggil UGM, pihak-pihak terkait. Aduh, bikin capek, lelah Roy Suryo. Nanti di sana bagaimana ya nasib daripada Roy Suryo sebelum nanti akhirnya masuk jeruji besi. Bikin mereka ketar-ketir, teman-teman. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa teman-teman, ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.